sudah membengkak jadi 120.000. Kalau hari ini tak dibayar, hanya ke laut untuk jadi makanan ikan. Tak punya uang? Gampang. Suruh adikmu ke dermaga Bianjiao untuk melunasi utang. Kerja sampai lunas. Mengerti? Kacung. Berani kau menyentuh adikku? Dasar pecundang. Persetan? Kak. Sampai mati pun aku tidak mau. Pergi selamatkan dia. Ayahku sudah melunasinya sejak dulu. Surat utang itu kau ubah sendiri dengan bunga selangit. Hukum tidak mengakuinya. Surat utangnya ada di tanganku. Akulah yang menentukan. 120.000 tetap 120.000. Pilih, bayar uangnya atau tinggalkan adikmu. Buka jalan, Kak. Aku bisa menghasilkan uang. Sudah. Bagaimana aku bisa melihat sejelas ini di bawah air? Mutiara laut terbagi menjadi 7. Di wilayah terlarang, ada mutiara Jianyuan yang bisa menembus. Tunggu, di bawah air aku bisa membedakan ikan dengan jelas. 7 butir, masih ada 6 lagi. Zhao Kuishan membuatku jatuh ke laut, tetapi malah membantuku. Akan kupungut hasil tangkapan berharga ini dulu, baru pulang. Kita hitung semua utang. Kasus pelarangan kepiting Raja Biru ternyata menyimpan muatan sebesar ini. 3 kepiting mentega kuning, penuh telur dan lemak. Semuanya barang langka yang sangat mahal. Bahkan Raja Siput ikut jatuh ke laut dalam perjalanan ini. Sungguh berkah di balik musibah. Zhao Kuishan, kau ingin mendorongku ke laut untuk jadi makanan ikan. Bahkan dalam mimpi pun kau tak akan berhasil. Malah kau mengirimkan modal untuk membantuku bangkit. Utang ini akan kuhitung 2 kali lipat denganmu. Kak, beri makan ikannya. Nah, ikan yang patuh. Ikut aku. 120.000, selesai dalam satu coretan. Tahu diri sedikit. Jangan cari gara-gara. Kau ternyata belum mati. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Kau bisa berenang kembali. Kepiting Raja Liar dan kepiting mentega, juga Raja Siput, semuanya barang kelas wahid. Satu kepiting raja saja bisa mencapai beberapa ribu. Muatan ini paling tidak bernilai 50-60.000, bahkan 100-120.000. Ya, muatan ini kugunakan untuk membayar pokok utangmu dulu. Untuk sisa utangnya, kita hitung satu persatu. Tapi utang ayahku sudah lama lunas. Surat utang palsu dan bunga mencekik itu tidak kuakui sedikit pun. Jangan cari mati. Siapa yang sebenarnya cari mati? Mutiara Jianyuan baru adalah awalnya. Langit pelabuhan Wanghai akan segera berubah. Cih, barang tak tahu malu. Dengan tumpukan barang rongsokan. Kau pikir bisa bangkit? Kau juga pantas melawanku. Hari ini ku perjelas semuanya. Di seluruh pelabuhan Wanghai, siapa yang berani membeli barangmu? Barangmu akan kuhancurkan. Toko siapapun yang menerima barangmu, akan kuhancurkan juga. Tumpukan barang busuk dan bau. Pada akhirnya kau tetap akan berlutut memohon kepadaku. Zhao Kuishan, jangan terlalu banyak bicara. Keras kepala seperti bebek mati. Pada akhirnya, siapa yang akan berlutut? Belum tentu kau. Tunggu saja sampai kau meneguk angin utara dari barat. Kak, kau baik-baik saja. Syukurlah, tapi dia menutup seluruh pelabuhan dan memutus jalur penjualan kita. Bagaimana dengan barang ini? Jangan takut. Omongannya tidak berarti. Surat utang palsu itu sejak awal tidak kuakui. Barang ini juga mustahil kuserahkan kepadanya. Aku punya cara. Surat utang palsu. Sejak awal tidak kuakui. Barang ini juga mustahil kuserahkan kepadanya. Aku punya cara. Aku punya cara. Barangnya begini saja. Ambil atau tinggalkan. Sekarang seluruh barang laut liar di pelabuhan ada di tangan Kacung. Kalau tak sanggup membeli, enyah saja. Kau mencampur barang budidaya untuk menipuku, masih merasa benar. Kak Chen, dia Meng Tang, pemilik restoran Haiyan. Keluarganya bergerak di bidang kuliner. Dia mendirikan usahanya sendiri setelah ditekan oleh pavilion Jinhai. Zhao Kuishan sudah menipunya beberapa kali. Seluruh pelabuhan memutus hubungan dengannya. Barang laut liarnya kebetulan menjadi musuh dari musuh kita. Itu berarti sekutu. Mari kita lihat. Ayo, kita lihat. Bos, apakah Anda menerima hasil laut liar? Kami punya barang. Tapi Zhao Kuishan sudah menutup seluruh pelabuhan dan memutus pasokanku. Berani kau menjual kepadaku? Kebetulan kami juga diboikot olehnya. Dia melarangku menjual, jadi aku justru akan menjual. Dia tidak mengizinkanku menjual. Aku justru akan menjualnya.
Abalon liar yang baru diangkat dari laut, penuh lemak kuning. Kepiting mentega ini juga hasil tangkapan liar. Seluruh muatan ini akan kubeli semua dengan harga 30% di atas harga pasar dermaga. Untuk pasokan jangka panjang, berapapun jumlahnya akan kuterima. Aku akan meminta Meng Tang menangani jaringan makanan segar kelas atas. Untuk kebutuhan jangka panjang seperti ini, aku yang bertanggung jawab atas transportasi rantai dingin. Kau cukup memasok barang. Kerjasama. Bisa, tapi aku tidak akan tunduk kepada Zhao Kuishan. Bagus. Aku suka orang yang punya pendirian. Kita bekerja sama secara setara dan menghadapinya bersama. Sebanyak ini uangnya, ayahmu dulu tak akan mendapat sebanyak ini meski melaut jauh. Bu, ayahku dulu benar-benar meninggal karena kecelakaan jatuh ke laut. Bu, ayahku dulu benar-benar meninggal karena kecelakaan jatuh ke laut. Ini peninggalan ayahmu. Beberapa hari sebelum kecelakaan, dia selalu berkata telah menemukan mutiara biru aneh di dasar terumbu. Dia juga bertengkar hebat dengan Zhao Kuishan. Dia bilang Zhao Kuishan ingin meledakkan terumbu untuk menghancurkan habitat ikan. Di dasar laut, dia menemukan mutiara biru. Saat masuk ke air, benda itu bisa menunjukkan jalan dan membuat kawanan ikan mengikutinya. Aneh sekali. Zhao Kuishan bersekongkol dengan orang luar untuk merebut mutiara dan meledakkan terumbu demi menghancurkan habitat ikan. Ayahmu menghalanginya. Orang itu menyimpan dendam dan mungkin datang mencari masalah. Mutiara itu adalah pusaka penjaga laut. Di dalamnya tersimpan denyut kehidupan seluruh wilayah laut. Ini bukan harta biasa. Keluarga Jiang selalu mencarinya. Aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Kalau tidak, bencana maut akan datang. Ayahku memang dibunuh olehnya. Ayah, utangmu akan kuperhitungkan satu persatu dengannya. Rahasia mutiara itu juga akan kujaga untukmu. Paman You, sewakan kapal selama 3 hari. Bayar sesuai harga pasar. Aku tak mampu menanggung akibat jika Zhao Kuishan sudah lebih dulu mengancammu. Kalau menyewakannya kepadaku, galangan keluargamu akan diputus pasokannya. Aku tak berani mengambil risiko. Cepat pergi. Jangan seret aku ke dalam masalah. Orang tua itu rakus sekali, tangannya menjangkau terlalu jauh. Uang kita belum cukup. Kita langsung beli kapal bekas. Dengan uang sebanyak ini, cukup tidak untuk membeli kapal. Dokumennya, prosedurnya sudah kutanyakan. Beli saja, urus suratnya, lalu bisa dipakai. Ayo lihat kapal bekas. Harga pasar 800 yuan. Mau? Ambil. Tidak mau? Tinggalkan. Bagian bawah kapalnya bocor, mesinnya juga bermasalah. Pikirkan baik-baik sebelum membeli. Kak Cheng, kapal bobrok begini bisa melaut? Jangan-jangan baru keluar sudah tercerai-berai. Tenang, aku bisa mengatasinya. Bisa diperbaiki sore ini dan ditarik ke pelabuhan, ke dermaga Bianjiao. Haha. Soal surat-suratnya biar aku yang urus. Cepat, Kak Cheng. Keahlian memperbaiki kapalmu ini belajar dari paman kita. Begitulah cara para senior memperbaiki kapal. Lebih kokoh. Jahitannya sudah dilem dan sumbatnya juga dibersihkan. Tinggal, dempul minyak tembaga ini harus dijemur 2 jam sampai benar-benar kering. Kalau tidak, nanti bocor saat turun ke air. Jangan terburu-buru. Di bawah lapisan pasir ada kerang, tiram, dan lubang pasang yang tertutup tiram. Siapa tahu ada harta karun di dalamnya. Saat air surut, ayo kita berjalan menyusuri pantai. Kita cari kerang dan tiram untuk kakak ipar malam ini. Tambah lau. Lihat, lubang pasir ini bulat dan menggembung. Di bawah gelembung air ini pasti ada kerang besar. Warisan cara para senior. Caranya benar-benar jitu. Tiram di sini lebih gemuk daripada di tempat lain. Hati-hati. Arahkan pisaunya menjauh dari tangan. Apa yang terjadi? Kak Chen. Tanganmu terluka? Di lubang pasang itu ada 2 kepiting hijau. Kepiting raja, dan juga keong. Ada lubang di depan. Aku turun untuk memeriksanya. Jangan, lubang itu sangat dalam dan air sedang pasang. Semuanya akan terendam. Tak ada yang berani turun. Kalau menyelam ke dasar, bisa jadi itu sarang lumpur busuk. Terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan. Astaga, kepiting raja hijau sebesar ini bisa laku beberapa ratus yuan. Kak Chen,
Kau benar-benar hebat. Orang lain sudah bersyukur menemukan sedikit kerang kecil, tapi kau malah langsung mengorek sarang kepiting raja. Cuma kebetulan. Lubang ini terpencil, belum pernah didatangi siapapun. Bukankah itu Lin Chen? Kapalnya rusak dan tak mampu memperbaikinya. Jadi dia hidup dari hasil melaut. Dasar pengangguran. Tanganmu. Mau taruh tanganmu di mana? Lumpur ini milik seluruh desa. Kenapa kau kuasai lubang bagus ini? Aku sudah lama mengincarnya. Cepat bagi setengah untukku. Kalau tidak, kupanggil orang untuk mengadili masalah ini. Tidak tahu malu. Kami menemukannya lebih dulu. Menemukan apa? Kenapa harus kubagi? Siapapun yang menemukan barang di pantai lebih dulu, dialah yang berhak menyentuhnya. Siapa yang mendapatkannya, dialah pemiliknya. Kalau kau mampu, ambil sendiri. Yang bisa kau bawa pergi, akan kuberikan kepadamu. Nanti akan kulaporkan kepada Kakui agar dia menutup lapak kalian. Kalau punya nyali. Jangan pergi, tak usah pedulikan dia, kawan. Kita hampir selesai. Ayo kembali. Hei, Kak. Dik, mau menjual hasil tangkapan ini? Aku berani membayar mahal. Begini saja, harga pas 1.200 yuan tunai. Kak Chen, hasil melaut kali ini. Hasilnya bisa dibilang luar biasa. Dulu kami bekerja 3 hari hanya cukup untuk membeli busi baru dan tali baja. Dengan ini, mesin juga bisa dipacu lebih kencang. Hasil ini baru hidangan pembuka. Tunggu kapalnya. Hasil tangkapan besar dari laut dalam masih menunggu kita. Kak Chen, menurut tanda itu, ada kelompok orang di sana. Haruskah kita memutar? Bajingan itu memang suka merebut lokasi tangkapan orang lain. Mau memancing atau menjaring di pinggiran, mereka tidak akan bisa merampasnya. Kailnya disambar. Gila, kuat sekali. Ikan kerapu totol merah. Ia masuk ke celah karang. Jangan tarik paksa. Ikuti arah tenaganya, lalu lepaskan tekanannya. Hebat, kawan. Hahaha, ikan sebesar ini bisa laku beberapa ratus yuan di pasar. Hahaha, Kak Chen, pilihanmu. Tepat sekali. Hasil perjalanan kali ini dibandingkan hasil kerja kita selama 3 hari dulu. Keuntungannya tetap besar. Sebelum air pasang, kita pulang lewat jalur air sebelah barat. Jangan sampai Zhao Biao menghalangi kita. Gawat, kapalnya bocor. Kita ke pantai untuk memindahkan hasil tangkapan. Jangan panik. Ambil sumbat dan selimut penyelamat itu kemari. Kak Chen, sumbat untuk menutup kebocoran sudah dibawa. Sumbat dengan selimut katun. Celahnya besar, cepat. Aku hampir mati ketakutan. Sedikit lagi kita jadi makanan ikan. Sumbat sementara ini tak akan bertahan sampai besok. Kita pulang dulu dan jahit ulang celahnya. Paman Sang, mau membeli dan menampung hasil tangkapan liar, aku tidak bisa menerimanya. Zhao Kuishan sudah memberi peringatan. Kalau aku menerima barang kalian, tokoku akan dihancurkan. Aku tidak berani menerima barang kalian. Cepat pergi. Kalau kalian tidak pergi juga, akan kupanggil orang. Jangan seret lapakku ke dalam masalah. Tak ada satu toko pun di seluruh pelabuhan yang berani menerimanya. Dia benar-benar ingin memaksa kita sampai mati. Kalau jalur ini buntu, kita ganti jalan. Bos. Beli 100 kg es yang dihancurkan. Es pun tak bisa dijual. Takut menyinggung Zhao Kuishan. Jangan harap gudang esku bisa dibuka. Bahkan es pun tidak mau dijual. Ini sudah keterlaluan. Tak perlu memohon kepadanya. Hubungi manajer Meng dan minta dia mengirim truk berpendingin langsung ke dermaga Bianjiao untuk mengangkut barang. Benar, ya? Kita langsung bekerja sama dengan manajer Meng dan melewati semua lapak ini. Dua pengiriman berturut-turut kualitasnya sama. Bahkan lebih baik dari perkiraanku. Harga belinya akan kunaikkan 10%, tapi jumlah pasokan harus dilipat gandakan. Restoranku sedang membuka cabang, jadi kekurangannya sangat besar. Akan kucari cara agar kualitas tidak turun. Manajer Meng, Zhao Kuishan sudah memblokade seluruh pelabuhan.
Anda tidak takut dia mencari masalah? Mencari masalah? Aku sudah melawan Paviliun Jinhai selama 3 tahun. Masa takut pada seorang raja ikan pelabuhan? Siapa dia? Berani juga kau. Seluruh pelabuhan memboikot mereka, tapi mereka masih berani mengirim barang diam-diam. Kak Kui pasti sedang menunggu. Kali ini kalian akan tahu akibatnya. Kak Chen, keuntungan dari 2 perjalanan ini hampir menyamai hasil setengah tahun sebelumnya. Mengandalkan 1 kapal saja tidak cukup. Mulai besok, kita tampung hasil tangkapan nelayan kecil. Hasil dari nelayan kecil. Milik mereka. Zhao Kuishan sudah mengetahuinya. Jangan cari gara-gara dengannya. Merepotkan. Aku akan menampung semua hasilnya dan menjualnya sekaligus. Dia tak akan bisa menemukan para nelayan kecil. Kali ini dia benar-benar rugi. Sudah belasan tahun dia memonopoli semuanya. Sudah waktunya berakhir. Zhao Kuishan sudah mengancam. Besok orang-orang dari Paviliun Jinhai akan memeriksamu. Hati-hati, dia bisa mencelakanmu. Pas sekali, mereka memang datang untuk menjebak kita. Pemeriksaan rutin. Tunjukkan dokumen kapal dan izin penangkapan. Dari sekian banyak kapal di pelabuhan, kenapa hanya kapal kami yang diperiksa? Sengaja mencari-cari kesalahan. Ya, dokumen kapal sudah kedaluarsa. Kapal disita, denda 3.000, dan diberi waktu 3 hari untuk memperbaikinya. Jangan terburu-buru. Tolong periksa. Semua nomor bisa diverifikasi. Kapan kau mengurusnya? Pada hari membeli kapal, aku langsung mengajukan permohonan. Prosesnya memakan waktu setengah bulan. Dokumennya baru saja terbit. Kak Wang, semua dokumennya lengkap. Tak ada celah untuk dicari-cari. Yang penting sesuai aturan. Mulai sekarang, bekerja sesuai peraturan. Kau kira kapal akan disita dan orang-orang didenda selamanya. Keluarga itu sudah lama tunduk pada Zhao Kuishan. Cara ini sudah tak mempan lagi. Anak muda ini ternyata punya nyali. Tuan Su ingin mencari pemasok teh. Tak ada satupun. Ini baru permulaan, Chen kecil. Kami sudah menghitungnya semalaman. Kami ingin menjual seluruh hasil tangkapan kepada Anda, tetapi Zhao Kuishan menekan harga terlalu rendah. Tekanannya kelewat kejam. Kami hampir tak bisa bertahan hidup. Harganya bisa 30% lebih tinggi daripada Zhao Kuishan. Tapi ada 3 aturan. Katakan saja. Kami semua mendengarkan. Pertama, benih ikan dan induk ikan wajib dilepas kembali. Kedua, dilarang menggunakan jaring pelindung mutlak. Ketiga, ikan mati dan hasil berkualitas buruk tidak boleh dijual. Kami akan mengikuti aturanmu. Ikan sekecil ini pun bisa ditukar dengan uang. Sayang sekali kalau dibuang. Biarkan benih ikan tumbuh, agar kelak masih ada yang bisa ditangkap. Begitulah. Ini salahku, Li. Aku terlalu berpikiran pendek. Penghargaan emas ini memasuk hasil laut ke jaringan hotel berbintang selama 3 tahun. Kalau kita berhasil mendapatkannya, kita bisa langsung meroket. Ini hanya acara pencicipan, kenapa kau begitu panik? Jangan meremehkanku. Udang karang yang kusiapkan kali ini pasti membawa pulang penghargaan emas. Bahkan barang milik Kakui pun sudah kutekan harganya. Aku sudah menyapu bersih seluruh pasar. Sekelompok penjaga kecil itu hanya ikut meramaikan. Sekadar menemani sampai finish. Kenapa? Kau juga mau mendaftar. Pada akhirnya kau hanya ikut-ikutan. Uang jaminanmu akan sia-sia. Lebih baik dipakai membeli beras. Apa kau ikut hanya untuk jadi pelengkap? Menang atau kalah baru akan diketahui setelah bertanding. Ini standar penilaian pelanggan kelas atas, sekaligus aturan pengadaan jaringan hotel. Mari kita lihat apa yang kau punya. Ini milikmu. Terima kasih banyak, Direktur Meng. Sebenarnya kualitas hasil laut kami bagus, tetapi untuk meraih penghargaan emas masih belum cukup. Kita harus pergi ke laut lepas. Ayah, ayo sekali lagi ke terumbu tebing patah. Jalan yang dulu tak sempat kau tempuh, akan kutempuh untukmu. Barang ini benar-benar kelas premium. Tak ada duanya. Kerapu bintik merah, abalon 9 lubang, dan leopard grouper. Kepiting minyak, sekarang sudah 4 jenis. Tinggal beberapa lagi, termasuk siput merah, kerapu tutul, kepiting biru raja, kuda laut, teripang, dan kerang laut. Kita susun sebagai hidangan 8 harta karun, harum dan menggugah selera. Bawa ke pusat kota. Lobster sebesar ini, beratnya berapa? Sudah bertahun-tahun tak bertemu, Bos Zhao. Dengan ini, penghargaan emas pasti aman di tanganmu. Guru Liu, silakan. Hahaha, Guru Liu. Nanti mohon dibantu. Ada satu pemasok kecil, asal-usul barangnya kurang jelas. Anda harus memeriksanya dengan ketat. Barang milik Direktur Zhao memang selalu unggul. Zhao Kuishan ini tak pernah bermain bersih. Apa kita masih perlu mempertimbangkannya?
Barang eceran murahan seperti itu tak layak masuk meja penilaian. Dibandingkan dengan udang karangku, itu cuma lelucon. Ambil satu lagi. Kualitasnya pas-pasan, jumlahnya pun tak seberapa. Tak pantas dibawa ke acara seperti ini. Sulit menilainya, ketua juri. Sudah kuputuskan. Kak Hui, kalau perlu, jangan biarkan dia. Lakukan sesuatu. Urus sampai bersih. Kenapa semua ikan kembung? Semuanya terbalik. Pasti ada yang bermain kotor. Selang oksigennya dilonggarkan seseorang. Baru hendak memeriksa barang, ikan-ikan itu sudah kekurangan oksigen. Pertandingan ini sedang dalam bahaya. Produknya rusak. Sepertinya aku akan langsung tersingkir. Aku belum selesai dengan gerombolan bajingan ini. Selamatkan ikannya dulu. Urusan itu kita hitung belakangan. Kak Chen, oksigennya sudah tersambung. Ikan-ikannya bisa pulih. Beri aku waktu 30 detik. Ikan-ikan ini tadi semuanya sudah terbalik. Kondisinya bahkan lebih baik daripada saat baru masuk ruangan. Hanya saja mengalami reaksi stres. Sekarang sudah pulih. Nomor 37, dagingnya padat, kesegarannya luar biasa, dengan cita rasa alami yang murni. Penilaian kualitas keseluruhan, nomor 37. Lin Chen, hidangan udang karang ini meraih penghargaan emas. Jaringan hotel kami secara resmi akan memutuskan hubungan dengan Zhao Guishan. Hak eksklusif memasok hasil laut ke 12 hotel berbintang di seluruh kota kami serahkan kepadamu. Belum lagi kecurangan karena kekurangan oksigen tadi. Hasilnya tidak sah. Kami mengawasi seluruh proses. Data menjadi bukti. Orang yang mencabut selang oksigen itu sudah kami serahkan kepada petugas keamanan. Kak Chen, kau hebat sekali. Bahkan jaringan hotel memutus kontrak dengannya di tempat. Tapi ini baru permulaan. Lin Chen, kau berikan aku. Aku menunggumu. Kabar bahwa Chen kecil akan meraih penghargaan emas sudah tersebar di seluruh pelabuhan. Kami ingin ikut bekerja denganmu dan tak lagi menanggung tekanan harga dari Zhao Guishan. Kami punya kapal dan jaring. Semuanya akan mengikuti pengaturanmu. Benar, kan? Kalau kalian percaya kepadaku, aku akan membawa semua orang menghasilkan uang. Tapi bekerja sendirian memang sulit. Lebih baik kita bersatu, seperti seutas tali, dan mendirikan koperasi nelayan. Koperasi nelayan. 3 aturan utama. Katakan saja, akan kami ingat semuanya. Pertama, menjaga ekologi. Aturan pertama, benih ikan dan induk ikan wajib dilepas setiap kali melaut. Posisi dan catatan hasil tangkapan harus lengkap. Kalau ada masalah, laporkan kepada koperasi. Tinggalkan benih ikan dan induknya agar bisa berkembang biak. Untuk makan, ada nasi dan lauk. Kedua, samakan standar kualitas. Ikan mati dan hasil buruk tidak boleh dijual. Ketiga, penjualan keluar dilakukan secara terpusat. Pembagian hasil berdasarkan kerja, makin banyak bekerja makin banyak mendapat. Semua catatan harus terbuka. Dengan pembukuan yang jujur dan transparan, kita tak akan merugi. Semuanya. Cara menemukan titik ikan dan membaca perubahan pasang surut akan kubagikan gratis kepada semua anggota. Kau bahkan tak becus menjaga rumah sendiri. Kau rela menyebarkannya, agar semua orang bisa menghasilkan uang. Hanya koperasi yang bisa bertahan. Para nelayan kecil seperti kita akhirnya punya sandaran sendiri. Mulai sekarang, kita tak perlu tunduk lagi. Wajah Zhao Guishan langsung berubah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Jalan yang dulu belum kuselesaikan, kini akan kulanjutkan. Ayo, Kak Kui. Ada masalah. Lin Chen mendirikan koperasi, dan semua nelayan kecil beralih kepadanya. Sambil berlari, kita hampir tak bisa mendapatkan hasil tangkapan lagi. Berani sekali dia terang-terangan merebut orang-orangku dan menggoyahkan fondasiku selama belasan tahun. Dulu ayahmu menghalangiku saat aku memasang bahan peledak. Sekarang kau datang untuk merebut bagianku lagi. Dia ingin menghentikan sumber penghidupanku. Berbisnis tidak semudah itu. Cucu, laporkan dia. Dia beroperasi tanpa izin dan menangkap ikan secara ilegal. Aku akan mengurusnya sekarang. Suruh dia langsung berhenti beroperasi dan menjalani pemeriksaan. Awalnya aku ingin menghancurkanmu perlahan-lahan. Tapi karena kau ingin merebut bagianku, jangan salahkan aku kalau aku bermain kotor. 《 bermain kotor. 《 bermain kotor. 《 bermain kotor. 》 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 bermain kotor. 《 bermain kotor. 》
Kak Cheng, titik ini benar-benar tepat. Berdasarkan zona yang ditetapkan, penangkapan